Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring dalam pelajaran bahasa Indonesia di kelas 10. Tak lupa Ustadz berdoa semoga Allah senantiasa mencurahkan kesehatan dan kebarokahan dalam hidup kita semua. Semoga yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit, Allah segera berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada pembelajaran kali ini mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya kita sempurnakan dengan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, para pembelajar sekalian, di pertemuan kali ini, ya, jika pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang negosiasi, maka kali ini kita memasuki materi baru, yaitu tentang debat. Seperti yang tampil di slide yang ada di belakang Ustadz, kita di sini di pertemuan kali ini akan membahas tentang definisi dari debat dan teks debat. Ya, secara definisi mungkin kalian bisa melihat apa yang tampil pada slide tersebut. Jadi bisa kalian baca ya. Nah, di sini Ustadz tidak akan menerangkan tentang itu. Karena itu bisa kalian pelajari sendiri. Ustadz di sini akan memberikan sebuah tips and tricks bagaimana agar kita tidak menghafal ya definisi dari debat yang lumayan panjang ini. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menemukan kata kunci dari definisi debat tersebut. Kira-kira nih, ada berapa kata kunci dari definisi debat tersebut? Secara pengertian kan kegiatan atau proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu topik atau isu dari sudut pandang yang berbeda. Itu secara definisi. Cuman yang ingin Ustadz gali, yang ingin Ustadz sampaikan adalah agar kita itu bisa mencari kata kunci dari definisi tersebut. Oke, kira-kira ada berapa kata kuncinya? Ya, betul. Kata kunci dari definisi debat ada 3 ya, ada 3. Yang pertama adalah kata kunci yang pertama apa? Kata kunci yang pertama adalah saling bertukar pendapat. Saling bertukar pendapat. Itu kata kunci yang pertama. Ya. Kata kunci yang kedua apa? Kata kunci yang kedua adalah membahas suatu topik. Boleh dipilih membahas suatu topik atau membahas suatu isu. Itu kata kunci yang kedua. Sedangkan kata kunci yang ketiga yaitu sudut pandang yang berbeda. Itu tadi 3 kata kunci dari definisi debat. Apa tadi? 1, saling bertukar pendapat. 2, membahas suatu topik. 3, dari sudut pandang yang berbeda atau sudut pandang yang berbeda. Itu tadi 3 kata kunci. Selanjutnya akan saya jelaskan 3 kata kunci itu. Yang pertama, saling bertukar pendapat. Ya, dalam debat ya, itu tentu ada sebuah dialog, dan dalam dialog itu ya 2 kelompok yang berbeda itu akan apa? Itu akan mengemukakan pendapat masing-masing. Ya. Terus
Lah kalau tidak ada yang mengemukakan pendapat, ya itu namanya kayak ceramah ya, kayak pidato, jadi hanya satu arah. Cuman ini saling mengemukakan pendapat, mengutarakan pendapat. Itu penjelasan untuk kata kunci yang pertama. Penjelasan untuk kata kunci yang kedua yaitu membahas suatu topik. Dalam debat, suatu topik itu dikenal dengan istilah mosi. Ya. Dalam debat, topik itu dikenal dengan istilah mosi atau permasalahan yang dibahas, permasalahan yang didebatkan atau yang didiskusikan. Itu harus ada topiknya, harus ada mosinya. Ya. Terus yang ketiga, kata kunci yang ketiga yaitu dari sudut pandang yang berbeda atau sudut pandang yang berbeda. Nah, sudut pandang yang berbeda ini sebenarnya inti ya, debat itu dapat berjalan ataupun tidak itu adanya sudut pandang. Sudut pandang ini kalau sama ya nggak jadi diskusi, nggak jadi debat, ya biar jadi hanya ngobrol biasa, ya, hanya dialog biasa. Lah, karena adanya sudut pandang yang berbeda maka terjadilah diskusi, jadilah debat. Ya, itu pembahasan dari tiga kata kunci dari definisi debat. Yang pertama tadi apa? Saling bertukar pendapat. Yang kedua, membahas suatu topik. Yang ketiga, dari sudut pandang yang berbeda. Ya, itu. Untuk selanjutnya bisa kita lihat bersama sebuah video ini tentang sebuah aktivitas, ya, aktivitas debat. Nah, mungkin ini bisa memberikan gambaran yang lebih detail tentang debat itu seperti apa. Silahkan disimak ya tentang debat ini. Oke, sudah ya. Bagaimana tadi video tentang lomba debatnya? Oke, langsung saja. Di sini coba kita analisis. Itu kegiatan apa sih? Insya Allah kita semua sudah tahu ya, di situ ada backdrop besar ya, bahwa video tersebut tentang kegiatan event lomba debat Jawa Bali. Ya. Nah, di situ ada dua kelompok ya, ada dua kelompok yang bertanding. Ya. Kelompok apa? Kelompok yang bertanding tadi dari dua sekolah yang berbeda. Ya. Ada dari SMA Negeri Ponorogo itu sebagai tim yang pro. Terus yang kontra yaitu dari SMA apa tadi? Karena soalnya terlalu cepat ya. Ayo SMA apa? Ya, SMA apa? Dari SMA Pradita Dirgantara. Nah, tadi itu adalah pelaksanaan debat, lomba debat ya. Jadi ada dua sudut pandang yang berbeda. Ya. Dari sudut pandang yang berbeda kata kuncinya dari definisi tadi kan. Nah, sudut pandang yang berbeda itu dalam video tadi disampaikan oleh dua kelompok debat yang berbeda. Yang pro dari SMA Negeri Ponorogo, ya, SMA Negeri 2 Ponorogo, yang kontra dari SMA Pradita Dirgantara. Tuh. Terus membahas suatu topik. Kira-kira topiknya apa tadi? Atau mosi? Mosinya agak panjang ya. Mosinya yaitu tadi diterangkan Dewan ini percaya. Nah, itu memang cara menyampaikan mosi ketika forum debat seperti itu. Ya. Jadi intinya pesantren itu dianggap dapat menjadi solusi. Ya. Pesantren dianggap dapat menjadi solusi ya, dari maraknya ajaran radikalisme. Itu mosinya. Nah, itu masuk kan?
masuk pada definisi debat kan. Jadi ada sudut pandang yang berbeda, adanya topik dan adanya saling bertukar pendapat. Seperti yang terjadi di video lomba debat tadi. Demikian tentang definisi dari debat. Selanjutnya kita akan membahas tentang teks debat. Definisi dari teks debat. Ya. Jika kita berkaca pada slide di belakang Ustaz, maka teks debat di situ diartikan teks yang berisi kegiatan debat. Nah, ini ada sedikit revisi, ya. Ada sedikit revisi. Kenapa ada sedikit revisi? Karena dari tampilan tersebut, terutama tentang teks debat, ada sedikit hal yang kurang tepat. Di mana? Yaitu pada definisi dari teks debat. Kalau di situ dijelaskan bahwa teks debat adalah teks yang berisi kegiatan debat, sesungguhnya itu kurang tepat. Karena teks sendiri itu memiliki arti, memiliki definisi. Teks itu definisinya ada sendiri loh ya. Jadi bukan teks ya teks. Ya. Andai kata teks proklamasi itu teks proklamasi itu sesuatu yang tidak tertulis, maka itu tidak bisa disebut teks. Teks proklamasi dikatakan sebuah teks karena dulu ya founding father bangsa ini merumuskannya lewat tulisan. Itu Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Jadi merumuskan tulisan yang berisi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi pengertian teks yang tepat adalah tulisan. Direvisinya yaitu teks debat adalah teks yang berisi kegiatan debat. Saya ulangi sekali lagi, teks debat yaitu teks yang berisi kegiatan debat. Itu tadi tentang definisi teks debat. Ya. Oke, sekarang kira-kira isi dari teks debat itu apa sih? Ya, isi dari teks debat adalah rangkaian jalannya kegiatan debat. Ya, seandainya video tadi ditulis dalam sebuah teks, maka yang pertama adalah moderator mempersilahkan kedua kelompok untuk memperkenalkan diri. Ya. Terus setelah kedua kelompok memperkenalkan diri, maka moderator akan menyampaikan mosi dari debat tersebut. Setelah itu mempersilahkan kedua kelompok untuk saling merumuskan pendapat masing-masing. Nah, akhirnya setelah merumuskan pendapat masing-masing, maka yang ditulis dalam teks debat itu apa? Yaitu pendapat yang pro, terus disanggah oleh pendapat yang kontra, begitu sebaliknya, sampai nanti akhir dari teks debat itu berisi tentang kesimpulan dari kegiatan debat tersebut. Itu isi dari teks debat. Demikian tadi materi tentang definisi debat dan teks debat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kalian, sehingga kedepannya kita bisa melaksanakan agenda debat atau mengikuti lomba-lomba debat dengan baik. Marilah kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semua itu berasal dari kelemahan Ustaz pribadi. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.